dua sosok kuat, bak dewa iblis tiba-tiba beradu di langit. Suara logam yang tiba-tiba terdengar diiringi badai dahsyat yang tiba-tiba menyapu langit. Para ahli dari kedua belah pihak dalam radius 1000 kaki terhempas oleh badai. Darah di tubuh mereka juga mengalir deras. Angin berhembus kencang, dan raksasa cahaya keemasan yang telah diubah Xiaoyan itu sedikit gemetar. Ia mundur selangkah. Pria besar bernama Xuanmu di sisi lain terhuyung mundur beberapa langkah. Setiap langkahnya bahkan runtuh ke dalam ruang-ruang gelap yang kosong. "Bocah nakal, kau memang punya kemampuan," ucap Xuanmu. Keterkejutan terpancar di wajah Xuanmu setelah ia gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini. Matanya sedikit muram saat ia menatap Xiaoyan yang berada tak jauh darinya dan tersenyum dingin. Tatapan Xiaoyan menyapu Xuanmu, alisnya juga sedikit terangkat. Kekuatan 3 pulau naga besar memang dahsyat. Bawahan mereka juga termasuk ahli yang sama kuatnya. Jika Xiaoyan tidak mengandalkan tubuh kaca kingkong dan tubuhnya yang kuat yang telah disempurnakan oleh banyak harta karun alam serta darah esensi ponik surga, ia tidak akan mampu mengungguli dalam bentrokan fisik sebelumnya. "Bocah, siapa kau sebenarnya? Katakan namamu. Urusan suku naga Void kunoku bukanlah sesuatu yang bisa diganggu-gugat oleh orang biasa," ucap Xuanmu menatap Xiaoyan sambil berteriak dengan suara dingin. Xiaoyan sama sekali mengabaikan teriakan dingin Xuanmu. Matanya menyapu ke arah barat laut. Dua sosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan kilat. Mereka muncul di samping Xuanmu dalam beberapa kilatan. Pada saat yang sama, suara sedingin es terdengar cepat. "Xuanmu, kenapa kau masih membuang-buang nafas? Serang saja dan tangkap dia. 3 Raja Naga Agung kemungkinan besar akan segera menang. Tidak boleh ada yang salah sebelum ini," ucap salah satu sosok yang baru saja datang. Dua orang yang muncul di hadapan Xuanmu adalah seorang lelaki tua berjubah hijau dan seorang lelaki tua berjubah kuning. Keduanya tampak sangat tua, tetapi sorot mata mereka memancarkan hawa dingin yang menyengat, dan sudah jelas mereka bukanlah orang yang penyayang. Tatapan Xiaoyan serius saat ia mengamati kedua pria tua ini. Kelopak matanya tanpa sadar mulai berkedut. Berdasarkan inderanya, ia tahu bahwa keduanya sedikit lebih kuat daripada Xuanmu. Mereka berdua berada di puncak kelas doseng bintang 2 menengah. "Apa kalian bertiga mencoba menindas wilayah Xuan Timur kami karena kalian pikir kami tidak punya siapa-siapa?" Teriakan marah tiba-tiba terdengar dari aula naga tak lama setelah kedua lelaki tua itu muncul. Xiaoyan merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi saat dua lelaki tua berambut putih dengan mata yang luar biasa tajam muncul. Zuli bergegas datang dan menjelaskan kepada Xiaoyan siapa kedua pria tua berambut putih ini. "Xiaoyan, ini adalah tetua pertama dan kedua Pulau Naga Timur kita," ucap Zuli. "Salam untuk dua tetua," ucap Xiaoyan sembari menyeringai mendengar penjelasan ini. Ia menangkupkan kedua tangannya sambil menatap kedua tetua yang tersenyum itu. "Teman kecil Xiaoyan, tidak perlu sesopan itu. Kau adalah teman Kaisar Naga. Tentu saja kau adalah tamu penting Pulau Naga Timur kami. Kau benar-benar telah membantu kami kali ini. Pulau Naga Timurku akan mengingat kebaikan ini," ucap seorang pria tua berambut putih memegang tongkat berbentuk naga sembari melirik Xiaoyan dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Suaranya juga cukup sopan. Pria berjubah hijau itu adalah tetua pertama Pulau Naga Barat. Ia bernama Zumu dan merupakan doseng bintang 2 tingkat menengah. Sedangkan pria tua berjubah kuning itu adalah tetua pertama Pulau Naga Selatan. Ia bernama Liesan dan memiliki kekuatan yang sama dengan Zumu, ucap Zuli dengan lembut memberitahu Xiaoyan. Kedua orang ini bersama Xuanmu dapat dianggap sebagai komandan tertinggi dari 3 pulau naga besar selain 3 raja naga besar. Ketiganya juga bertanggung jawab atas serangan terhadap Pulau Naga Timur, ucap Zuli. Xiaoyan mengangguk pelan, hatinya sedikit terguncang. 3 doseng bintang 2 adalah barisan yang tak bisa dikalahkan oleh faksi biasa. Suku naga Void kuno memang pantas menjadi suku terkuat di dunia binatang ajaib. Terlebih lagi, ini adalah situasi di mana mereka telah berpisah. Jika mereka akhirnya bersatu, mereka tidak akan kalah dengan klan Hun, klanku, atau faksi super lainnya. "Pak Tua Kingsan,
Apakah kalian semua akan melanjutkan perlawanan keras kepala ini setelah keadaan menjadi seperti ini? Kalian harus tahu bahwa dengan terus melawan, kekuatan Pulau Naga Timur akan benar-benar habis. Ucap tetua pertama berjubah hijau dari Pulau Naga Barat itu menatap lelaki tua yang memegang tongkat serta tertawa dingin. Pulau Naga Timurku tidak akan membiarkan kalian para pengkhianat yang telah melupakan aturan suku untuk terus maju. Bahkan jika kita harus menghabiskan sisa pasukan kita. Ucap tetua pertama Pulau Naga Timur yang dipanggil King San memutar matanya dan berbicara dengan suara lemah. Akan kulihat apakah lidahmu akan tetap setegas ini setelah ketika Raja Naga menghabisi Kaisar Nagamu. Ucap tetua pertama Zumu dari Pulau Naga Barat tertawa dan kembali berkata, kalau dihitung-hitung, bala bantuan yang dikirim oleh suku Pondok Iblis Surga kemungkinan besar akan segera tiba. Saat itu tiba, aku yang tua ini akan melihat bagaimana kau akan melawannya, ucap Zumu. Orang tak tahu malu. Suku Naga Void kuno dan suku Iblis Surga adalah musuh. Kau bahkan sudah melupakan kebencian seperti itu. Kau tak layak menjadi anggota suku Naga Void kuno. Saat itu, Kaisar Naga telah bersusah payah mempersiapkan kalian semua. Sepertinya kesadaranmu benar-benar telah dimakan anjing, ucap tetua kedua Pulau Naga Timur menggertakkan giginya dan mengumpat dengan geram. Ekspresi kelompok Suanmu menjadi sedikit tidak wajar setelah mendengar tetua kedua menyebutkan Kaisar Naga. Namun mereka akhirnya menjawab beberapa saat kemudian. Kaisar Naga telah hilang selama ribuan tahun. Kemungkinan besar beliau sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sedangkan untuk suku Pondok Iblis Surga, kita akan menghabisi mereka setelah kita bersatu. Suku Naga Void kuno telah terpisah terlalu lama. Mereka harus disatukan sesegera mungkin. Tetapi kalian semua menghalangi penyatuan ini, ucap Suanmu. Omong kosong. Kaisar Naga adalah orang yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati. 3 Raja Naga Agung hanya terkait sebagian. Tapi kau berani menyatakan penyatuan suku Naga Void kuno. Karena keinginan egois mereka lah mereka memisahkan klan Naga kuno saat itu, ucap tetua kedua yang bernama Kingmu. Xiaoyan yang berada di sampingnya memahami situasi setelah mendengar percakapan antara kedua belah pihak. Semua anggota suku Naga Void kuno menginginkan penyatuan, tetapi mereka semua memiliki ide yang berbeda. Oleh karena itu, hal ini akhirnya memicu pecahnya perang besar ini. Kalian tidak perlu menunggu anggota suku Pondok Iblis Surga. Aku kebetulan bertemu mereka di jalan dan menyuruh mereka pulang, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak ingin memahami perbedaan pendapat di dalam suku Naga Void kuno. Satu-satunya hal yang ia pahami adalah bahwa ia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Xian. Sedangkan di sisi lain, ia tidak memiliki kesan yang baik tentang ketiga Raja Naga Agung itu. Ia tentu saja akan memilih Xian. Ia meraih area di bawah dengan tangannya. Sesosok manusia muncul di sana. Ia adalah duo tetua Huang dari suku Pondok Iblis Surga. Kedua belah pihak terkejut mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan dan melihat Kun Huang yang sedang disegel. Bajingan, beraninya kau menghancurkan rencana 3 pulau naga besar kita, ucap Suanmu menatap Xiaoyan sambil berteriak dengan marah. Kalian berdua, kenapa kalian masih membuang-buang nafas bersamanya? Serang dan hancurkan aula naga ini, ucap Suanmu. Para tetua pertama Pulau Naga Barat dan Selatan mengangguk perlahan setelah mendengar berita ini. Mulut mereka mengeluarkan awan naga. Tak lama kemudian, ratusan cahaya dahsyat melesat dari jarak yang cukup dekat. Mereka berhenti di udara di atas aula naga. 10 orang yang memimpin kelompok ini memancarkan aura yang sangat menakutkan. Mereka semua telah mencapai kelas Banseng. Sisanya sebagian besar berada di atas bintang kelima kelas Daozun. Banyak awan naga terdengar dari aula naga di bawah setelah melihat para ahli dari 3 pulau naga besar berkumpul. Seketika, suara angin yang menderu muncul. Banyak sosok muncul di belakang Xiaoyan secara teratur. Mata mereka menatap tajam ke arah sekelompok besar orang di kejauhan. Doki di dalam tubuh mereka juga mulai bersirkulasi dengan cepat. Suasana seluruh area menjadi sangat tegang saat para ahli dari kedua belah pihak melangkah maju. Ledakan energi yang keras dan jernih tiba-tiba terpancar di angkasa yang jauh saat kedua belah pihak saling berhadapan.
Ledakan mendadak ini juga menghancurkan konfrontasi tersebut. Banyak aura kuat mulai menyerbu ke langit. Para ahli dari kedua belah pihak tampak telah menjelma menjadi harimau ganas yang turun dari gunung dengan auman rendah dan dalam. Mereka semua pun bergegas maju. Dalam sekejap, seluruh tempat berubah menjadi kekacauan total. Pertempuran sengit pun akhirnya meletus. Pertempuran yang meletus membuat orang-orang merasa terpukau. Meskipun jumlah ahli dari 3 pulau naga besar jauh lebih banyak daripada pulau naga timur, jelas tidak mudah untuk menelan kekuatan tempur pulau naga timur dengan cepat. Oleh karena itu, pertempuran berubah menjadi kebuntuan yang tak terduga setelah pertempuran meletus. Telapak tangan Xiaoyan mengenai seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Dosun, memaksa ahli tersebut memuntahkan darah dan mundur. Tubuhnya bergerak cepat dan muncul di samping ahli Dosun tersebut. Setelah itu, ia meraih tangan Dosun tersebut dan menggunakannya sebagai senjata di depan banyak mata yang terkejut. Ia dengan keras menghantamkan Dosun puncak ini ke arah elit Banseng. Kekuatan yang mengerikan tersebut menyebabkan lengan ahli Dosun puncak ini meledak. Pada saat yang sama, ahli tersebut menyerang elit Banseng hingga Banseng memuntahkan darah dan terpental mundur. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah menghempaskan Banseng itu. Matanya menatap kosong ke kejauhan. Medan perang di sana adalah yang terpenting. Hasil akhirnya akan menentukan hasil perang suku naga Void kuno ini dan menentukan pemenangnya. Namun, situasi di gugusan cahaya itu membuat Xiaoyan patah hati. Xian kelelahan, ia terdesak mundur oleh serangan gabungan 3 Raja Naga. 2 tetua, kepala suku Yaoming akan membantu kalian berdua menghadapi Xuanmu dan 2 lainnya. Aku akan membantu Xian, ucap Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba menajam saat ia menarik nafas dalam-dalam. Mulutnya melolong tajam. Sepasang sayap tulang hijau merah yang besar tiba-tiba terbentang. Blokir dia, ucap Xuanmu. Xuanmu dan 2 tetua pertama lainnya langsung terkejut melihat Xiaoyan bergerak. Sebelum mereka sempat mengejar, Yaoming beserta tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur bergegas menghampiri dan menghalangi mereka. Sayap tulang Xiaoyan mengepak saat bentrokan ini terjadi. Suara petir angin muncul. Tubuhnya melesat keluar dari Pulau Naga Timur dengan kecepatan kilat dan bergegas menuju medan perang di ruang hampa. 3 Raja Naga Agung, aku ingin melihat seberapa menakutkan kalian semua, gumam Xiaoyan. Cerita berpindah ke medan pertempuran Xian dan 3 Raja Naga. Tombak panjang berwarna emas gelap itu bagaikan naga yang meraung-raung membelah kehampaan dengan lengkungan terang sebelum menghantam tangan seorang pria parubaya bermahkota. Tangannya telah berubah menjadi cakar, namun kekuatan dahsyat itu menghancurkan banyak sisik pada cakar naga itu. Saat tombak panjang itu meninggalkan sosok yang halus dan cantik itu, sosok lain mulai mendekat bagaikan hantu. Angin telapak tangan yang sangat tajam tanpa ragu dan tanpa ampun menghantam sosok cantik itu. Pemilik sosok cantik itu menyipitkan mata saat merasakan serangan mendadak ini. Hidungnya yang mancung mendengus dingin. Dengan goyangan lengannya, tombak panjang itu seakan terhubung dengan rantai saat ia langsung diayunkan membentuk busur yang menggetarkan jiwa, membentuk setengah bola yang menghantam angin telapak tangan yang tajam. Kekuatan dahsyat itu meletus dan keduanya terpaksa terhuyung mundur sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Memang pantas disebut konstitusi naga ponik. Kekuatannya memang sekuat ini, ucap salah satu Raja Naga dan kemudian ia tertawa. Serangan mendadak yang gagal ini membuat pria itu tanpa sadar melontarkan pujian. Ia kemudian tertawa dan berkata, "Keponakan Xian, kenapa kamu harus terus melawan dengan keras kepala seperti ini? Meskipun kau memiliki konstitusi naga ponik yang sangat langka, namun kau belum benar-benar matang. Kau benar-benar terlalu naif jika berpikir untuk melawan kami bertiga sendirian," ucap Raja Naga Barat. "Raja Naga Barat, berhentilah bertingkah di hadapanku. Kalian bertiga telah memanfaatkan hilangnya ayahku untuk memecah belah suku naga Void kuno yang mengakibatkan keadaan suku naga Void kuno saat ini seperti ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kalian bertiga adalah pendosa suku ini," ucap Xian. Wajah Xian muram, sementara rasa dingin menyebar dari mata ungu pucatnya sambil tersenyum. "Kami bertiga juga memiliki garis keturunan bangsawan.
Wajar saja kalau kami memproklamirkan diri sebagai raja, ujar seorang pria parubaya dengan dingin. Keponakan Xian, kerugian akibat konflik internal di dalam suku naga Void kuno sudah terlalu parah. Mengapa kau tidak bisa mundur selangkah dan menghindari pertempuran ini, ucap Raja Naga Utara. Ada seorang pria berjubah kerajaan di antara ketiganya. Pria ini selalu tersenyum, memberikan kesan yang baik karena ia selalu terlihat sangat ramah. Namun, hanya mereka yang mengenalnya yang tahu bahwa Raja Naga Utara ini adalah yang paling menakutkan di antara 3 Raja Naga besar. Ia tidak hanya berkomplot, tetapi juga akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Saran untuk bekerja sama dengan suku Ponik Iblis Surga bahkan diajukan olehnya. Xian memelototi Raja Naga Utara dengan penuh kebencian. Orang ini adalah orang yang akan menusuk seseorang dari belakang. Saat itu, 2 Raja Naga lainnya dibujuk olehnya untuk memisahkan diri dari suku Naga Void kuno. Hal ini akhirnya menyebabkan mereka melakukan perpecahan yang sangat merugikan suku Naga Void kuno. Apakah kau pikir kau pantas memiliki garis keturunan kerajaan naga kuno? Suku naga kuno akan benar-benar tamat jika jatuh ke tanganmu, ucap Xian sembari mengerutkan kening. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura gelap saat ia berteriak dingin. Raja Naga Utara tersenyum mendengar kata-katanya. Ia kemudian berkata dengan lembut, "Kurasa keponakan Xian begitu keras kepala. Jika memang seperti itu, aku hanya bisa menangkapmu dengan paksa. Setelah kau menyaksikan kemakmuran suku naga Void kuno kita di masa depan, kau tentu akan mengerti bahwa apa yang kulakukan sekarang adalah benar," ucap Raja Naga Utara. "Kita harus menyerang, jangan terus menunda, situasinya mungkin akan berubah," ucap Raja Naga Utara. Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan ragu sejenak setelah mendengar suara Raja Naga Utara. Setelah itu, mereka mengangguk dengan tegas. "Apakah kau pikir aku takut padamu hanya karena jumlah kalian lebih banyak?" ucap Xian. Wajah Xian menjadi muram setelah melihat mereka bertiga bersiap menyerang lagi bersama-sama. Tubuhnya bergerak dan ia mundur. Sepasang sayap ponik berukuran 1000 kaki terbentang dari punggungnya. Sayap-sayap ponik ini mengepak dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Sayap-sayap ini membuat Raja Naga Utara mengerutkan kening. Teriakan dingin terdengar dan tubuhnya memimpin dalam menyerbu. Raja Naga Barat dan Selatan juga mengikutinya dari dekat. Jari mata air kuning, telapak mata air kuning, teriak Xian. Tubuh mereka baru saja mulai bergerak ketika teriakan ledakan tiba-tiba bergema di angkasa. Sebuah jari dan telapak tangan besar tiba-tiba turun dari langit dan menghantam mereka bertiga dengan keras. "Siapa kau pencuri kecil? Beraninya kau ikut campur dalam urusan suku naga Void kunoku," ucap Raja Naga Utara. Serangan mendadak ini juga mengejutkan ketika Raja Naga. Mereka segera melambaikan dengan baju mereka dan kekuatan mengerikan melesat dengan kecepatan kilat, menghancurkan jari mata air kuning dan telapak tangan mata air kuning. Ketiganya segera mengalihkan pandangan dingin mereka setelah menghancurkan telapak tangan dan jari itu. Pandangan mereka akhirnya tertuju pada sosok kurus yang mengepakkan sepasang sayap tulang berwarna hijau merah. Sosok ini tetap melayang di udara tak jauh dari mereka. Saat melihat penyerangnya, rasa dingin melintas di mata Raja Naga Selatan saat dia berteriak. "Bocah, apa kau mencari kematian?" ucap Raja Naga Selatan. "Xiaoyan," gumam Xian. Xian yang sedang mengepakkan sayap poniknya yang besarnya 1000 kaki juga terkejut karena sosok ini. Matanya yang indah melirik ke samping. Kegembiraan melintas di matanya. Tak lama kemudian, kegembiraan itu berubah menjadi kekhawatiran saat dia berteriak keras. "Xiaoyan, apa yang kau lakukan di sini? Kau bukan tandingan mereka. Cepat mundur sekarang," ucap Xian. Dengan kekuatan Xian saat ini, ia secara alami dapat melihat kekuatan Xiaoyan sekilas. Seorang dosen bintang 1 tingkat lanjut. Meskipun kecepatan peningkatan ini sudah cukup mengejutkan, lawannya kali ini adalah 3 Raja Naga Agung yang terkenal dari suku Naga Void kuno. "Berapa lama waktu yang kau butuhkan?" ucap Xiaoyan mengabaikan teriakan Xian. Ia hanya bertanya. Ia tahu Xian sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Namun jelas
ini membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Xian terkejut mendengar pertanyaannya. Ia menggertakkan giginya pelan sebelum menjawab Xiaoyan. 10 menit, ucap Xian. Serahkan saja padaku, ucap Xiaoyan menghela nafas pelan dan menjawab dengan lembut. Kau, ucap Xian mengernyitkan alisnya. Ia menatap punggung yang agak kurus itu. Tiga Raja Naga Agung adalah para ahli terbaik di benua ini. Raja Naga Barat dan Selatan semuanya telah mencapai doseng bintang 3 tingkat lanjut. Raja Naga Utara itu bahkan lebih kuat. Ia sudah berada di doseng bintang 4 tingkat lanjut. Jika mereka bertiga bekerja sama, bahkan doseng bintang 5 tingkat awal pun tak akan mampu melawan mereka. Apalagi Xiaoyan yang merupakan doseng bintang 1 tingkat lanjut. Sungguh arogan, ucap Raja Naga Barat sembari mendengus dingin. Seorang ahli doseng bintang 1 tingkat lanjut mungkin tampak sangat kuat di mata orang lain, tetapi sulit bagi seorang sekuat ini untuk menimbulkan masalah di hadapan mereka. Xiaoyan tetap tanpa ekspresi. Ia sama sekali mengabaikan ejekan lawan bicaranya. Kedua tangannya segera disatukan. Setelah itu, banyak segel tangan yang sangat rumit pun terbentuk. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di alisnya mulai bergejolak. Jangan berlarut-larut dengannya. Kita bertiga akan menyerang bersama, ucap Raja Naga Utara. Raja Naga Utara mengerutkan kening. Sifatnya yang biasanya berhati-hati dan mengambil resiko. Meskipun lawannya hanyalah doseng bintang 1, ia tetap bersikeras agar mereka bertiga bertarung sekuat tenaga dan membunuhnya sebelum berhadapan dengan Xian. Raja Naga Barat dan Selatan mengerutkan bibir mereka setelah mendengar kata-kata ini. Mereka merasa sedikit jijik terhadap kehati-hatian Raja Naga Utara, tetapi mereka tidak mengatakan apapun atau membantahnya. Ketika tubuh mereka bergegas keluar bersamaan, serangan tajam dan mematikan bersiul ke arah Xiaoyan. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan berubah secepat kilat. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya tiba-tiba meletus dari alisnya. Kekuatan itu berubah menjadi sosok ilusi setinggi 1000 kaki yang melilit tubuhnya. Sosok ilusi itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar setelah segel terbentuk. Riak aneh dan menakutkan meletus dari mulutnya seperti badai. Kemarahan ilahi mata air kuning, ucap Xiaoyan. Xiaoyan jelas menyadari perbedaan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan ketiga Raja Naga besar itu. Mustahil baginya untuk bertahan bahkan 5 menit dalam pertempuran langsung. Oleh karena itu, ia telah melepaskan satu-satunya keterampilan Do tingkat tinggi kelas Tian yang pernah ia latih, yaitu amarah ilahi mata air kuning. Setelah suara aneh itu keluar dari mulut sosok ilusi raksasa itu, dunia kosong itu tampak seketika sunyi. Sesaat kemudian, ekspresi ketiga Raja Naga Agung itu mulai berubah secara bertahap. Mereka menyadari serangan gelombang sonik mengerikan yang datang dari segala arah saat ini. Serangan spiritual, hati-hati, ucap Raja Naga Utara. Wajah Raja Naga Utara dipenuhi ekspresi muram. Ia tidak menyangka Xiaoyan akan melancarkan serangan spiritual. Tubuh fisik naga void kuno mungkin sangat kuat, tetapi mereka tetaplah binatang ajaib. Kekuatan spiritual adalah kelemahan binatang ajaib. Untungnya, tidak banyak ahli di benua Dogi saat ini yang tahu cara menggunakan kekuatan spiritual untuk menyerang. Namun tidak banyak bukan berarti mereka tidak ada. Contohnya adalah Xiaoyan. Alam yang kosong mulai bergetar pada saat ini. Mari bergandengan tangan, ucap Raja Naga Utara. Raja Naga Utara langsung merasakan sensasi pusing yang terpancar dari kepalanya setelah gelombang sonik terpancar ke telinganya. Ia berteriak histeris dan mereka bertiga pun berkumpul. Serangan sonik yang mengerikan itu telah tiba sebelum mereka bisa sepenuhnya mengedarkan dogi mereka. Kecepatan serangan yang mengerikan itu telah menyebabkan Xiaoyan menderita kerugian besar sebelumnya. Kali ini ia berhasil mengejutkan ketiga Raja Naga. Mereka tidak punya banyak waktu untuk bertahan melawan kecepatan yang menakutkan itu. Serangan spiritual itu tiba dengan cepat dan menghilang dengan cepat pula. Tubuh ketiga Raja Naga mengeluarkan suara teredam yang dalam saat gelombang sonik menembus tubuh mereka. Ketika tubuh kaku itu membeku sesaat, wajah Raja Naga Barat dan Selatan langsung memucat. Seteguk darah segar menyembur keluar.
Rasa sakit yang hebat akibat diiris pisau terus terpancar dari pikiran mereka, membuat mereka ingin sekali merobek kepala mereka. "Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu selagi kau masih hidup," ucap Raja Naga Utara. Kondisi Raja Naga Utara sedikit membaik, tetapi wajahnya juga agak pucat. Tatapannya sangat tajam saat menatap Xiaoyan yang berada tak jauh darinya. Tatapannya dipenuhi kebrutalan dan juga niat membunuh. Wajah Xiaoyan yang serius menyeringai saat ia menatap mata tajam ketiga orang itu. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Ia melebarkan mulutnya dan suara samar perlahan terdengar. "Ledakan," ucap Xiaoyan. Mata Raja Naga Utara menyipit saat suaranya terdengar, seolah-olah ia telah mendeteksi sesuatu. Ia tiba-tiba menoleh hanya untuk melihat Xiaoyan yang lain muncul beberapa meter di belakangnya. Pada saat ini, ada teratai api yang terdiri dari 5 warna berada di tangan Xiaoyan. Teratai api ini berputar perlahan. Bayangan Xiaoyan itu mengangkat kepalanya begitu mereka menoleh, dan ia hanya tersenyum misterius. Hingga akhirnya, teratai api 5 warna yang indah itu meledak bagai kembang api yang indah di tangannya. Badai api setinggi 10.000 kaki menyapu langit saat itu juga. Suhunya yang mengerikan menyebabkan api yang dahsyat membumbung di Pulau Naga Timur meskipun jaraknya sangat jauh. Beberapa individu yang lebih lemah bahkan terkejut mendapati darah di tubuh mereka mulai mendidih. "Badai api yang mengerikan," gumam Suanmu. Pertempuran yang sangat kacau di Pulau Naga Timur menjadi sunyi ketika badai yang mengguncang bumi ini muncul. Banyak pasang mata yang dipenuhi keterkejutan yang mendalam saat mereka menatap badai api yang memenuhi pandangan mereka. Bahkan seorang sekuat Suanmu pun akhirnya menunjukkan ekspresi serius ketika merasakan kekuatan pemusnahan ini. "Sepertinya itu serangan yang dilakukan oleh bocah nakal itu," ucap Zumu. Ekspresi tetua pertama dari Pulau Naga Barat tiba-tiba berubah. Suaranya mengandung keterkejutan yang luar biasa. Kelopak mata Suanmu dan tetua pertama lainnya berkedut mendengar berita ini. Hati mereka dipenuhi rasa tak percaya. Jika mereka terseret ke dalam serangan mengerikan seperti itu, mereka tidak akan selamat. Namun yang lebih mengejutkan, serangan seperti itu berasal dari tangan Doseng bintang 1 tingkat tinggi itu. Dia memang pantas menjadi teman Kaisar Naga. Dengan bantuannya, Kaisar Naga mungkin akan lebih mudah. Ucap kelompok dari Pulau Naga Timur saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat kegembiraan di wajah masing-masing. Ini adalah sesuatu yang bisa mereka rasakan setelah mendengar rentetan kabar buruk yang tak henti-hentinya. Di sisi lain, sosok Xiaoyan dengan cepat mundur ke dalam dunia kosong. Sebuah botol giok muncul di tangannya saat ia mundur. Ia segera meneguk pil obat ke dalam mulutnya. Melepaskan amarah ilahi mata air kuning dan api teratai 5 warna yang paling menakutkan berturut-turut telah membuatnya kelelahan. Terlebih lagi, ia juga telah membentuk tubuh ilusi 3.000 petir di saat-saat terakhir dan memanfaatkan ketidakmampuan ketiga Raja Naga untuk merasakan lingkungan sekitar setelah mereka disambar amarah ilahi mata air kuning untuk diam-diam muncul di belakang mereka. Akhirnya, ia meledakkan api teratai amarah Buddha dan menelan ketiga Raja Naga itu sepenuhnya dalam kekuatan teratai api yang paling merusak. Beberapa serangan yang dilepaskan akan menyebabkan bahkan seorang ahli Doseng bintang 3 sekalipun akan menderita cedera serius jika mereka lengah. Xiaoyan jelas menyadari kekuatan amarah ilahi mata air kuning dan api teratai amarah Buddha. Yang satu berspesialisasi dalam menyerang jiwa, sementara yang lain memiliki kemampuan menghancurkan yang dahsyat. Kekuatan dari kombinasi keduanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Badai itu bagaikan bencana alam di alam kosong, memancarkan suhu yang mengerikan dan gelombang yang sangat dahsyat. Bahkan Xiaoyan pun tak berani menyentuh gelombang-gelombang dahsyat ini. Meskipun kemarahan ilahi mata air kuning dan api teratai amarah Buddha sangat kuat, tubuh naga void kuno juga luar biasa kuat. Selain itu, mereka bertiga memiliki kemampuan yang luar biasa. Akan sulit untuk membunuh mereka, gumam Xiaoyan dalam hati. Mata Xiaoyan berkedip cepat saat ia dengan cepat terbang kembali. Badai api raksasa di kejauhan bergetar hebat saat pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Kecepatan putarannya perlahan melambat.
hingga akhirnya raungan naga yang dipenuhi niat membunuh yang liar terpancar dari badai api tersebut. Mereka memang tidak mati, gumam Xiaoyan. Hati Xiaoyan sedikit membeku mendengar auman naga ini. Sepertinya ia benar-benar bermimpi jika ingin membunuh ketiga raja naga itu dengan satu serangan. Tak lama setelah auman naga itu terdengar, sebuah cakar naga berukuran ratusan kaki melesat keluar dari badai api dengan paksa. Mata naga merah darah yang besar itu tampak begitu ganas saat menatap tajam ke arah Xiaoyan di kejauhan. Ketiga naga raksasa itu adalah wujud asli dari tiga raja naga agung. Tetapi penampilan mereka sangat menyedihkan. Darah mengalir deras dari tubuh mereka yang besar. Lebih dari separuh sisik mereka yang sebesar kepala manusia telah hancur. Luka-luka yang dalam menutupi tubuh mereka seperti parit. Bahkan samar-samar terlihat tulang-tulang putih padat di dalam luka-luka itu. Meskipun mereka bertiga selamat dari amarah ilahi mata air kuning dan api teratai amarah Buddha, mereka telah membayar harga yang sangat mahal. Bajingan kecil, raja ini akan memastikan kau mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, ucap salah satu dari tiga raja naga itu. Tiga naga raksasa berlama-lama di ruang hampa. Rasanya seolah seluruh dunia bergetar saat ini. Raungan ganas bergemuruh di alam hampa ini bagai guntur sebelum menyebar ke kejauhan. Xiaoyan tampak seperti semut tak berarti saat berdiri di depan ketiga naga raksasa ini. Wajahnya tanpa sadar berkedut beberapa kali saat itu. Sayap tulang di belakangnya mengebak dan tubuhnya tiba-tiba terdorong ke belakang. Ketika raja naga raksasa itu sudah menggila, ia kemungkinan besar akan mati jika melawan mereka. Tubuh Xiaoyan baru saja terdorong mundur ketika ketiga raja naga raksasa itu membuka mulut mereka yang besar dan ganas. Tiga pilar cahaya selebar 1000 kaki melesat keluar dengan suara dentuman. Pilar cahaya itu mengandung daya penghancur yang sangat dahsyat. Kemungkinan besar Xiaoyan akan lenyap sepenuhnya jika terkena serangan mereka. Reinkarnasi amarah Buddha, ucap Xiaoyan. Tiga pilar cahaya besar menutupi semua jalur mundur Xiaoyan. Ekspresinya menjadi sangat muram di saat kritis ini. 4 gugusan api surgawi menyembur keluar dari mulutnya. Gumpalan-gumpalan itu dengan cepat membesar dan berubah menjadi lempengan raksasa berukuran 1000 kaki yang terbentuk dari cincin api. Energi misterius perlahan menyebar dari dalam lempengan itu. Ini adalah keterampilan Dao unik yang telah dipahami Xiaoyan saat naik ke kelas dosing saat itu. Plat api raksasa baru saja terbentuk ketika pilar cahaya pertama melesat dengan kecepatan kilat, hingga akhirnya mereka bertabrakan. Seluruh dunia hening saat tabrakan terjadi. Sebuah kekuatan aneh terpancar dari dalam plat api melingkar sebelum pilar cahaya mengeluarkan suara desiran saat melesat mundur. Sial, gumam Xiaoyan. Meskipun pilar cahaya terpantul, kekuatan yang menembus plat api masih menyebabkan Xiaoyan memuntahkan seteguk darah segar. 2 pilar cahaya lainnya segera menyusul di belakang pilar cahaya pertama, tetapi semuanya akhirnya terpantul. Namun, plat api juga meledak dengan suara dentuman setelah pilar cahaya terakhir terpantul. Seteguk darah segar kembali menyembur dari mulut Xiaoyan saat tubuhnya terlempar 10.000 kaki. Ketika pilar cahaya pantulan itu menghantam tubuh raksasa ketiga raja naga raksasa itu dengan brutal di depan mata mereka yang tercengang. Hal ini sudah jelas semakin memperburuk luka mereka yang awalnya parah. Bunuh dia, ucap Raja Naga Utara. Raungan liar dan dahsyat ini menggema di seluruh wilayah kosong. Bahkan Raja Naga Utara yang paling jahat pun menjadi murka saat ini. Serangan gabungan mereka bertiga, tiga Raja Naga Agung, tidak hanya gagal menghabisi Xiaoyan dengan cepat, tetapi malah membiarkan mereka semakin terpuruk. Mereka jelas akan kehilangan reputasi jika masalah ini menyebar. Kalian semua harus kehilangan lebih banyak tulang jika ingin membunuhku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan sekali lagi dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Ia mengangkat wajahnya yang agak pucat dan menyeka jejak darah di sudut mulutnya. Mata hitamnya menunjukkan kegilaan. Tiga Raja Naga Agung sedang memojokkannya sampai mati. Xiaoyan memuntahkan darah saat kegilaan muncul di matanya. Kedua tangannya membentuk segel tangan dan sosok ilusi raksasa sekali lagi menyelimuti tubuhnya. Rasa pusing menjalar di kepala Xiaoyan saat sosok ilusi itu muncul.
tetapi ia terus menggertakkan giginya. Ia sekali lagi mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan kemarahan ilahi mata air kuning. Serangan kekuatan spiritual yang mengerikan kembali bergejolak dan menghantam 3 Raja Naga Agung tanpa ampun. Pada saat itu, mata raksasa berwarna darah 3 Raja Naga Agung itu meredup. 2 serangan spiritual beruntun menimbulkan kerusakan besar bagi mereka. Raja Naga Utara adalah yang pertama pulih dari serangan spiritual ini. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergoyang dan dengan cepat berubah menjadi sosok manusia. Dalam sekejap, ia muncul di hadapan Xiaoyan. Ekspresinya ganas saat ia melayangkan pukulan ke depan yang mendarat keras di dada Xiaoyan. "Mati," ucap Raja Naga Utara. Seteguk besar darah segar menyembur keluar dari mulut Xiaoyan. Ekspresinya tampak garang saat ia menatap wajah ganas Raja Naga Utara di hadapannya. Senyum liar tersungging di wajahnya. Sebuah teratai api 4 warna muncul dengan centikan tangannya, lalu menghantam tubuh Raja Naga Utara. Teratai api itu meletus sekali lagi, dan Raja Naga Utara terlempar 10.000 kaki akibat ledakan itu. Seteguk demi seteguk darah dimuntahkan dengan liar, seolah-olah itu tidak ada gunanya. Ia tidak menyangka Xiaoyan akan lebih kejam darinya. Xiaoyan telah membalas pukulannya dengan pukulan. Bagian dalam tubuh Xiaoyan hancur berantakan oleh telapak tangan Raja Naga Utara setelah Xiaoyan menggunakan sisa kekuatannya untuk melepaskan teratai api yang melemparkan Raja Naga Utara. Bahkan dada Xiaoyan sedikit tenggelam. Tanpa tubuhnya yang sangat kuat, kemungkinan besar telapak tangan Raja Naga Utara akan menyebabkan tubuhnya meledak dan mengakibatkan kematiannya. Sesaat kemudian, 2 sosok bercahaya disertai hasrat membunuh yang menggetarkan bumi menyerbu. Sementara Xiaoyan sedang berusaha mengatur nafasnya. Mereka adalah Raja Naga Selatan dan Barat. Mata keduanya merah menyala dan mereka tampak sangat marah. Ketika Raja Naga Agung itu telah dipukuli hingga begitu menyedihkan oleh seorang dari generasi muda. Memikirkannya saja sudah membuat pikiran rasional mereka berdua diliputi kegilaan. "Bajingan kecil, pergilah dan mati," teriak Raja Naga Selatan. Ekspresi Raja Naga Selatan tampak ganas. Lengannya berubah menjadi cakar raksasa yang menghantam kepala Xiaoyan tanpa ampun. Jika telapak tangan ini mengenai Xiaoyan, kepala Xiaoyan pasti akan meledak menjadi kabut darah. Melihat cakar naga yang membesar dengan cepat di depannya, tubuh Xiaoyan mulai gemetar menghadapi ancaman yang begitu mematikan. Jantung di dada Xiaoyan tiba-tiba berdetak kencang. Garis darah aneh yang tersembunyi di dadanya mulai mengalir keluar dengan tenang dan dengan cepat memasuki banyak pembuluh darah di dalam tubuhnya. Setelah merasakan darah mengalir ke pembuluh darahnya, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatannya yang telah terkuras habis kembali sepenuhnya dalam sekejap. Terlebih lagi, kekuatannya tampak lebih kuat dari kondisi puncaknya sebelumnya. "Ini," gumam Xiaoyan. Perubahan mendadak ini membuat Xiaoyan terkejut. Ia segera tersadar dan bersiap untuk menghindar dengan cepat ketika cahaya keemasan yang sangat terang tiba-tiba melintas di matanya. Mata Xiaoyan terkejut ketika cahaya keemasan itu melintas, karena ia melihat lengan Raja Naga Selatan terpotong, bagian lengan yang patah bahkan sangat halus. Namun keterkejutan itu segera menghilang. Xiaoyan tiba-tiba menoleh hanya untuk menemukan sesosok berambut ungu berjalan perlahan di udara. Pedang emas seperti cairan perlahan mengalir di tangannya, sementara kekuatan penghancur diam-diam menyebar darinya. Pada saat yang sama, suara sedingin es yang misterius terdengar dengan tekanan. "Kaisar ini akan memenjarakanmu selamanya di penjara naga jika kau berani menyentuhnya," ucap Xian.